Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh dan solehah. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga sehat selalu ya. Oke, anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ustazah Fauzia. Nah, hari ini kita masuk ke tema 3 jilid 6C subtema 2 pembelajaran 5. Oke, anak-anak hebat, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat ya. Oke, disimak ya anak-anak hebat. Nah, yang pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu ya. Nah, yaitu mengenai kosakata baku sesuai dengan PUBI. Nah, anak-anak hebat silahkan dibuka bukunya halaman 100. Anak-anak hebat, coba kita ingat kembali tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi yang berisi informasi penting tentang fenomena di sekitar kita. Nah, pada teks eksplanasi disusun kalimat efektif secara sistematis. Kalimat tersebut haruslah dibuat dengan menggunakan kosakata baku sesuai dengan PUEBI. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai kosakata baku dan tidak baku. Nah, contohnya misalnya nih ya, seperti kata aktif ya. Aktif itu untuk kata bakunya, sedangkan kata tidak bakunya yaitu aktif. Oke? Kemudian kata baku dari atlet yaitu kata bakunya adalah atlet, sedangkan kata tidak bakunya adalah atlet. Oke? Kemudian ekspor yaitu kata bakunya yaitu ekspor, sedangkan kata tidak bakunya adalah ekspor. Ada T-nya di belakang ya, jadi ekspor. Oke? Kemudian lubang. Untuk kata bakunya lubang. Oke? Kata tidak bakunya adalah lobang. Oke? Next yaitu maaf. Untuk kata bakunya maaf. Kemudian kata tidak bakunya adalah maaf. Oke? Kemudian ada beberapa contoh lainnya ya, selain dari kata maaf ya, yaitu kreatif. Nah, untuk kata tidak bakunya adalah kreatif. Oke, kemudian kata bakunya kamera. Kamera adalah kata baku, sedangkan kata tidak bakunya adalah camera. Oke. Kemudian yaitu ada utang. Itu untuk kata bakunya utang. Kemudian kata tidak bakunya adalah hutang. Oke anak-anak, dari kalimat tersebut ya kelihatan ya perbedaan ya dari kata baku dan tidak bakunya. Baik dalam penulisan ataupun dalam pengucapannya itu beda tipis ya. Tapi sangat terlihat beda. Oke anak-anak, di sini jelas ya. Nah, coba dilihat bagian ayo eksplorasi halaman 100 sampai 101 ya. Di sini ada beberapa soal. Nih, misalnya abjad, abjad. Aktivitas, aktivitas. Oke? Nah, coba perhatikan kata-kata dalam tabel berikut itu. Oke? Kemudian carilah mana kata yang baku dan yang tidak baku. Kemudian coretlah kata yang tidak baku. Oke? Kemudian tuliskan jawabanmu ini ya, kata bakunya yang ada pada tabel di bagian bawah yaitu bagian eksplorasi ini ya. Nah, dituliskan di bagian ayo rumuskan halaman 101. Jadi ini ada soal yang ini jawabannya. Sampai di sini jelas ya anak-anak untuk mengenai kata baku dan tidak baku. Karena sebelumnya kata baku dan tidak baku ini sudah kita pelajarin di buku jilid 6B. Oke anak-anak. Next, tugas kedua yaitu coba dibuka bukunya halaman 102, bagian ayo aplikasikan. Nah, tugasnya di sini adalah mencari kata baku dan tidak baku, kemudian tulis ulang kembali
kalimat atau teks ini ke dalam kata baku yang tepat. Jadi maksudnya di sini adalah gunakan kata baku yang tepat. Oke, kemudian yang kedua adalah carilah satu wacana yang di dalamnya kalian menemukan kata tidak baku, kemudian tulislah kata tidak baku yang kalian temukan beserta kata bakunya. Oke, sampai di sini jelas ya anak-anak? Next, kita belajar matematika. Ingat ya, matematika adalah menyenangkan. Oke? Nah, anak-anak, coba dilihat bukunya yang halaman 104. Oke, udah dibuka ya. Mengenai lingkaran. Nah, anak-anak masih ingat nggak lingkaran? Ingat ya. Nah, lingkaran merupakan bangun datar yang unik ya. Lingkaran juga memiliki model yang tak hingga dan tidak memiliki namanya titik sudut ya, dia tidak memiliki namanya titik sudut. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah gambar sebuah lingkaran. Nah, tadi lingkaran itu tidak memiliki namanya titik sudut ya. Tapi dia memiliki namanya apa? Titik pusat. Yang terletak di mana? Di bagian tengah lingkaran. Oke. Kemudian lingkarannya jika dilipat maka akan diperoleh lipatan yang tak hingga pula. Oke, jika kita lipat nih lingkaran ini dia tidak akan memiliki namanya lipatan yang tak hingga. Karena itu lingkaran mempunyai simetris lipat dan simetri putar yang tak hingga. Kemudian bentuk lingkaran juga banyak kita temukan di berbagai kota besar. Misalnya nih ada beberapa contoh ya bangunan yang berbentuk lingkaran. Contohnya misalnya nih stadion yang berbentuk lingkaran, misalnya stadion bola. Nah, stadion apa nih? Tahu kan stadionnya, kebanyakan stadion berbentuk lingkaran. Kemudian taman kota ya, baik taman kota besar ataupun taman kota kecil ya, itu berbentuk lingkaran. Nah, ini contohnya stadion GBK ya, Gelora Bung Karno. Oke. Sampai jadi jelas ya mengenai contoh lingkaran yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Coba dibuka lagi bukunya halaman 104. Oke, coba disimak ya contoh soal yang pertama. Di kota tempat Salman tinggal, akan dibangun sebuah taman yang pada bagian tengahnya terdapat kolam berbentuk lingkaran. Jika diketahui jari-jari lingkaran kolam tersebut adalah 20 meter dan di sekeliling taman akan diberi keramik khusus selebar 1 meter, maka hitunglah hal-hal berikut ini. Yang pertama yang perlu kalian hitung adalah berapakah luas tepi kolam yang akan dipasang keramik. Yang kedua, jika harga keramik adalah 125.000 per meter persegi, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik tersebut? Nah, kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, coba perhatikan. Tadi diketahui dari soal tersebut apa aja? Nilai apa aja yang diketahui? Yang pertama, tadi lingkarannya ada lingkaran dalam dan ada lingkaran luar ya. Ini namanya lingkaran dalam dan lingkaran luar. Oke? Nah, kemudian lingkaran tersebut memiliki namanya apa tadi? Jari-jari atau disimbolkan dengan R. Berarti di sini ada R1 dan R2. Oke, lingkaran dalam kolam tersebut memiliki jari-jari 20 meter atau kita simbol dengan R1 karena dia lingkaran dalamnya. Kita simbolkan aja ya, berarti R1. Kemudian ada namanya lingkaran luar ya atau tepi kolam yang ini. Oke, tepi kolam. Nah, yang akan dikeramikin nih, dia memiliki namanya jari-jarinya berapa nih jari-jarinya? Yaitu 1 meter. Berarti di sini dia jari-jari 2 atau kita simbolkan dengan R2. Oke, sampai sini jelas ya. Berarti R1-nya yang mana? Ini. 20 meter sedangkan R2-nya adalah 1 meter. Oke. Berarti di sini ya untuk R2-nya berarti 20 ditambah 1 ya. Oke. Berarti 20 tambah 1 adalah 21 meter. Nah, tadi nih soal tersebut apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah luas
tepi kolam yang akan dikeramik. Oke? Yang kedua, tadi nilainya apa? Biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik atau biaya pembelian keramik sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita masuk ke cara penyelesaiannya. Nah, masih ingat nggak rumus lingkaran? Rumus luas lingkaran. Ingat ya, yaitu Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. Oke? Nah, nilai Pi di sini kita gunakan jika nilai R-nya itu kelipatan 7, ya. Maksudnya di sini nilai Pi itu ada yang 22/7, ada yang 3,14. Oke, kita ulangi ya. Di sini nilai Pi-nya ada yang 22/7, ya. Ada juga yang atau 3,14. Itu untuk nilai Pi, ya. Atau kita tulis dengan PHI. Ini dibaca dengan Pi. Nah, nilai Pi di sini kita gunakan apabila kita gunakan nilai Pi-nya 22/7 jika kelipatan berapa? Jika nilai R-nya adalah kelipatan 7. Oke? Kelipatan 7. Nah, jika nilai R-nya tidak kelipatan 7, ya, nilai R-nya berarti tidak kelipatan 7, berarti kita menggunakan rumus, berarti kita menggunakan nilai Pi yang ke 3,14. Kelipatan, N-nya kurang. Kelipatan 7. Kelipatan 7. Habis ini jelas ya cara penggunaan nilai Pi, ya. Nilai Pi digunakan jika nilai R-nya kelipatan 7. Oke. Nilai Pi kita gunakan yang 3,14 ini jika nilai R-nya atau R-nya itu adalah tidak kelipatan 7. Oke. Next, kita masuk cara penyelesaian yang A dulu. Oke, yang A dulu kita selesaikan. Kalian udah tahu ya rumusnya, yaitu Pi dikali R dikali R. Nah, karena di sini nilai R yang pertama itu ya, di sini R-nya itu tidak kelipatan 7, maka kita akan menggunakan rumus R yang nilainya apa? Nilai Pi-nya berarti 3,14. Maka kita masuk ke rumusnya, yaitu tetap ya. Berarti Pi-nya adalah 3,14 dikali R atau jari-jarinya yang mana? Ini. 20 meter dikali 20. Oke, 20 dikali 20 adalah 40. 40 dikali 3,14 hasilnya adalah 1256 meter kuadrat. Jadi, luas lingkaran dalam kolam tersebut adalah 1256 meter kuadrat. Oke, sampai sini jelas ya, Nak? Oke, kita lanjut. Ya. Nah, luas itu kan luas dalam lingkaran ya tadinya. Luas dalam lingkaran. Nah, sekarang mari kita cari nilai dari luas lingkaran luarnya ya, dengan rumus tetap sama ya, Pi dikali R dikali R. Nah, tadi di sana R yang kita gunakan adalah R yang 1 ya, karena kan di dalam. Nah, sekarang kita cari berapa nih nilai yang di luarnya nih, di luar lingkarannya. Berarti kita gunakan yang R2 dikali R2. Nah, karena di sana nilai jari-jarinya itu adalah kelipatan 7, maka nilai Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Oke, langsung kita masukkan nilainya. Pi-nya adalah 22/7 dikali 21. Tahu kan dari mana tadi 21? Nilai dari dalam lingkaran tadi berapa? 20 ditambah 1 yang di tepi. Jadinya 21. Oke. Kemudian 21 dikali 21. Itu hasilnya berapa? 441. Itu bisa langsung kamu kalikan. Atau ini kita
matikan. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7 adalah 3. 3 kali 22 adalah 66. 66 kali 21, hasil adalah 1386. Maka luas lingkaran luar tersebut adalah 1386 meter kuadrat. Oke. Jadi, luas area yang akan dikeramik adalah luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam. Tadi nilai luas lingkaran luarnya adalah 1386 meter kuadrat, maka kita kurangkan dengan luas lingkaran dalamnya ya, yaitu 1256 meter kuadrat. Maka kita kurangkan nih, 1386 dikurangi 1256. Kita kurangkan ke bawah. 0, 8 kurang 5 adalah 3, 5 kurang 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah 1300 meter kuadrat. Oke, sampai sini jelas ya, Nak? Nah, itu untuk yang A. Nah, yang B. Yang di B kan tanyanya berapa sih biaya yang dibutuhkan? Nah, biaya yang diperlukan untuk membeli keramik adalah tadi luas area yang harus dikeramik adalah 130 meter kuadrat. Maka luas daerahnya 1300 meter kuadrat ini kita kalikan dengan biayanya yaitu 125.000 ya, kita kalikan, maka hasilnya adalah 16.250.000. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli keramik agar di sekeliling kolam diberi keramik yang indah dan bagus adalah 16.250.000 rupiah. Sampai di sini jelas ya, Nak? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada sebuah lapangan, ya. Lapangan. Nah, oke, udah jelas ya. Jika bentuk lingkaran pada bagian tengah lapangan memiliki jari-jari 3,5 meter, maka hitunglah hal-hal berikut. Dan di soal apa yang ditanyanya, yaitu bentuk lingkaran pada bagian tengah. Berarti yang ini yang dimaksud ya. Yang ini. Oke. Kemudian ditanyanya adalah hitunglah. Yang pertama adalah berapakah luas dan keliling lingkaran tersebut. Oke, berapa luas dan kelilingnya. Kemudian yang B, jika pada bagian lingkaran tersebut akan dipasang rumput yang lebih halus dan bagus dengan harga rumput adalah 25.000 per meter persegi, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput tersebut? Nah, kita masuk ke pembahasan ya, atau cara penyelesaiannya. Tadi diketahui dari soal tersebut apa? Jari-jari atau yang disebutkan dengan R sama dengan 3,5 meter. Oke. Nah, kemudian dan diameter. Oke, masih ingat nggak rumus dari diameter? Cara mencari nilai diameter adalah 2 kali jari. Maka diameternya sama dengan 2 dikali berapa tadi nilai jari-jarinya adalah 3,5. Maka diameter sama dengan 7 meter. Oke, tahu ya? Oke, kemudian ditanyanya yang pertama adalah luas dan keliling tanaman. Oke, kita kerjakan. Luas. Masih ingat ya, tadi luas rumusnya adalah Pi dikali R dikali R. Ya. Oke. Nilai Pi kita gunakan jika nilai R-nya adalah kelipatan 7. Oke. Maksudnya nilai Pi 2027 itu kita gunakan jika nilai R-nya adalah kelipatan 7. Nah, dari soal tersebut ya, karena di sini nilai jari-jarinya 3,5, maka kita gunakan nilai Pi yang 22/7. Oke, 22/7 dikali berapa tadi jari-jarinya? 3,5, berarti 3,5 dikali 3,5. Oke. Kemudian kita kalikan tuh 3,5 dikali 3,5 hasilnya adalah 12,25. Kemudian kita kalikan dengan 22 ya. Kita kalikan dengan 22. Kemudian kita bagikan dengan 7. Maka hasilnya adalah 38,5. Jadi luas kolam tersebut adalah 38,5 meter kuadrat. Sampai sini jelas ya, Nak?
Oke, kemudian tanya tadi apa? Keliling keseluruhannya. Nah, kalau mencari keliling, rumusnya adalah pi dikali D. Berarti keliling sama dengan pi dikali diameter. Nah, tadi nilai diameternya adalah 7, maka tinggal kamu masukkan aja nilai pi-nya. Kan di sini kan kelipatan 7, berarti otomatis kita gunakan nilai pi yang 22/7. Oke. Ada yang bisa kita hilangkan ya, berarti 7 bagi 7 adalah 1, berarti otomatis nilai kelilingnya adalah 22. Jadi keliling lingkaran adalah 22 meter. Oke, dapat ya. Next yang B. Biaya yang diperlukan untuk membeli rumput adalah berapa? Oke. Tadi luas kolamnya berapa tadi kira-kira? Luas kolamnya adalah 38,5. Berarti luas kolam dikali dengan harga rumputnya per meter persegi. Nah, karena di sini harga rumput per meter persegi adalah 25.000 dan luas kolam tersebut adalah 38,5 meter kuadrat, maka tinggal kita kalikan 38,5 dikali 25.000. Maka hasilnya adalah 962.500. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput yang indah dan bagus adalah 962.500 rupiah. Sampai di sini jelas ya anak-anak? Oke, nah di sini masuk ya ke tugas 3 bagian ayo eksplorasi. Oke, silahkan disimak soal tersebut ya, dipahami kemudian dijawabnya di bagian ayo rumuskan ya pada tabel yang disediakan. Nah, jika jawabannya dasar tidak cukup, maka anak-anak bisa menggunakan buku tulis. Oke, anak-anak? Next kita masuk ke SBDP ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai interval nada, kemudian nada-nada ya, dan not angka. Nah, sebelum kita masuk ke SBDP, nah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menemukan namanya bangun berbentuk lingkaran ya. Misalnya saja bentuk kolam di sebuah taman ya. Seringkali bentuk kolam tersebut berbentuk namanya lingkaran. Jika di sekeliling kolam itu akan diberi pagar bambu, bagaimanakah cara menghitung panjang bambu yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut? Nah, tentunya kita akan memulainya dengan cara mencari keliling taman tersebut. Setelah itu akan ditemukan panjang bambu untuk memagar kolam tersebut. Bahkan kita juga dapat menghitung biaya yang diperlukan untuk membeli pagar bambu tersebut apabila harga bambu per meternya sudah diketahui. Dari ilustrasi tersebut tampak bahwa kita belajar menghitung dengan teliti dan mempersiapkan dana yang diperlukan dalam membangun bentuk tersebut ya. Pernahkah kalian mempunyai pengalaman tentang perhitungan yang teliti berhubungan dengan dana yang harus disiapkan untuk membangun sesuatu? Oke, nah dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita agar selalu berhati-hati dalam menghitung jumlah dan teliti dalam perhitungan tersebut. Dengan mempersiapkan perhitungan, maka persiapan keuangan akan menjadi jelas dan dapat diperhitungkan dengan baik. Nah, Quran Surah Maryam ayat 94 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa'addahum wa'addan. Yang artinya dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi berdasarkan ayat di atas, Allah menghitung jumlah seluruh makhluk dengan teliti dan tidak akan ada yang salah dalam perhitungannya. Marilah kita lebih berhati-hati dan teliti dalam memperhitungkan segala sesuatu, termasuk dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, ya, atau menyelesaikan soal yang diberikan oleh gurunya. Nah, ketika nanti ditemukan jawaban yang tidak sesuai, berarti ada salah dalam kamu melakukan perhitungan tersebut. Oke? Nah, kita masuk ya ke pembacaan berikutnya, yaitu SBDP. Siap ya anak-anak? Coba dibuka bukunya halaman 109. Oke, 109. Nah, mengenai alat musik melodis. Nah, pembelajaran ini sebenarnya sudah pernah Ananda pelajari waktu di kelas atau di level 4 atau 5 ya.
mengenai alat musik. Nah, alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan nada-nada dalam lagu. Alat musik melodis dapat digunakan untuk memainkan interval nada. Contoh alat musik melodis adalah recorder, pianika, trompet, dan gitar, serta lain-lainnya ya. Pianika memiliki bentuk seperti keyboard dengan papan tekan atau tuts ya. Ada tuts putih dan ada tuts hitam ya. Kelihatan ya? Hitam dan putih. Nah, pada tekan atau disebut dengan tuts ya, berarti tuts putih ini berfungsi untuk memainkan nada-nada pokok atau disebut dengan nada asli ya. Sedangkan sedangkan nada pokok ini berjarak antar nadanya itu satu ya, satu. Oke. Sedangkan papan tekan tuts atau tuts hitam ini berfungsi untuk memainkan nada-nada kromatis. Tahu nggak apa itu nada kromatis? Nah, nada kromatis adalah nada-nada yang memiliki jarak antar nada 1/2 ya, atau setengah. Dalam musik, satu oktav itu terdiri dari 7 nada pokok dan 5 nada kromatis atau nada tengahan. Tahu kan nada pokok? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Oke? Nah, kita masuk ya bagaimana tata cara bermain pianika. Oke. Yang pertama, dalam memainkan alat musik pianika, tangan kiri ini memegang pianika dan tangan kanan menekan tuts pianikanya. Oke. Kemudian, teknik memainkan pianika adalah dengan memainkan 5 jari tangan kanan. Setiap jari memiliki fungsinya masing-masing. Oke. Kemudian, cara meniupnya usahakan halus dan rata ya. Oke. Kemudian bentuk tangan kanan seperti memegang bola sehingga memungkinkan jari bergerak dengan leluasa. Nah, setiap jari memiliki simbol seperti tampak pada gambar ya. Ini adalah tangan kanan. Ini jari jempol, telunjuk, tengah, manis dan kelingking. Jari jempol itu adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke? Nah, anak-anak, tahu nggak sih apa itu pianika? Tahu lah ya, pianika itu memiliki bentuk seperti keyboard ya, seperti yang sudah Ustazah sampaikan. Dan dia tadi memiliki apa? Memiliki namanya papan tekan tuts putih dan hitam. Papan tuts putih ini berfungsi untuk apa tadi? Untuk memainkan nada-nada pokok atau nada-nada aslinya, ya. Oke. Nah, dalam memainkan pianika, kita belajar mengolah namanya pernafasan. Oke? Jangan asal menarik kayak buru-buru seperti itu ya, harus lebih santai ya. Usahakan tidak menghirup dan mengeluarkan nada secara bersama-sama. Lakukan pernafasan dengan perlahan agar teratur sehingga menghasilkan bunyi pianika yang lembut sesuai dengan nada yang diinginkan. Nah, jika ingin membunyikan ya atau ingin mengetahui bunyi nada-nada dengan interval yang benar, maka ikutilah nada yang dikeluarkan pianika. Dengan demikian, kita dapat menyamakan nada yang dikeluarkan. Oke? Coba dilihat bagian A eksplorasi, itu bisa dipraktekkan ya secara mandiri. Oke anak-anak, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah.